asik. Akhirnya sampai juga. Aku bener-bener gak sabar. Lihat tuh, itu kan influencer yang sering dijuluki Ratu Snack viral. Iya, itu dia. Tapi kamu jangan percaya. Aku udah coba snack yang dia jual, tapi itu ternyata bukan snack yang dia bikin sendiri. Dia itu cuma nambahin bumbu doang biar beda sama merek yang lain. Wah, parah banget itu. Sama aja bohong dong. Ih, apaan sih? Mereka tahu apa soal aku? Aku nggak bisa biarin mereka nyebarin rahasia aku. Hai Bestie, hari ini aku mau bikin cemilan viral supernya. Semua dari tanganku sendiri loh. Nih, kalian lihat sendiri ya. Ini keripik yang aku bikin sendiri. Nanti bakal aku spill cara buatnya. Tapi sekarang aku mau coba resep yang baru. Kalian lihat sendiri kan cemilan yang aku buat sini masih polos. Meski begitu, tetap enak sih. Tapi aku bakalan bikin jadi lebih enak. Aku bikin ini lebih spesial. Aku bakalan pakai coklat untuk keripik ini. Nah, selain itu, aku juga mau tambahin seres. Nah, udah selesai. Tada, udah jadi. Aku jadi punya 2 versi snack. Ayo, kalian kalau mau order bisa langsung DM aku aja ya. Jangan lupa di order ya, slot terbatas cuma 100 pack. Ada yang original dan juga ada yang pakai topping coklat. Ayo sebelum kehabisan. Selesai juga. Mereka gak ada yang tahu apa yang aku jual. Yang penting aku bisa dapat uang banyak. Kok bisa ada di sini? Kamu makan atau apa? Ini kan snack yang udah gak enak. Ini bekas lebaran, jangan dimakan. Siapa yang makan? Aku jual lah. Hah? Kenapa kamu jual? Orang-orang bisa sakit perut. Ini udah alat juga. Ini tinggal digoreng lagi. Pasti crispy lagi kok. Lagian sayang kalau dibuang. Ini tidak ulang aja. Ya Tuhan, Upit, itu curang namanya. Kamu gak bisa kalau kerja kayak gini. Mas, asal kamu tahu ya, aku itu Ratu Snack viral. Aku nggak peduli snack yang aku konsenin ini kayak gimana. Yang penting viral, aku terkenal, dapat banyak endorse, banyak iklan, dan yang pastinya aku bisa dapat banyak uang. Terserah kamu aja deh Pit, percuma nasehatin kamu. Nanti kalau terjadi sesuatu, kamu jangan libatin aku. Gak masalah, aku juga nggak butuh bantuan kamu. Aku bisa selesaiin semuanya sendiri. Jadi suami gak pernah support istrinya jadi influencer. Mas Mario itu bikin aku kesel aja. Aku kayak gini kan demi uang juga. Dia juga kalau aku banyak uang pasti seneng kan. Aduh, tinggal segini. Ya udah, goreng ulang aja. Kasih bumbu pedas kekinian, beres. Dengan snack daur ulang ini aku bisa ambil keuntungan yang banyak. Pasang masih lihat kemasan sama Kevin doang, bukan rasa aslinya. Dengan tumpukan snack ini juga aku bisa langsung viral. Gak salah aku punya ide ini. Bu, kamu lihat kan si Upit ini nyimpen banyak banget snack. Buat apa ya? Mungkin emang karena dia suka kali Bu. Kita kan udah tahu kalau si Upit itu influencer yang suka bikin konten snack. Mungkin aja kan itu semua buat syuting. Iya juga sih, tapi kok perasaan saya nggak enak ya? Gak enak kenapa Bu? Bu Ima gak panas kok, suhu badannya normal. Aduh Bu, bukan badan yang gak enak, tapi perasaan Bu Saroh tuh gak pernah nyambung ya. Ya maaf, saya kurang konek. Lagian gak usah curigaan sama tetangga sendiri ah. Gak baik tahu. Kalaupun nanti si Upi curang, dia pasti bakal ketahuan Bu. Udah gak usah dipikirin, mending kita pulang. Saya takut dikira maling. Yaelah, malah ditinggal. Firasat aku itu gak pernah bohong. Aku tahu ada yang gak beres. Ini Bu Ima pasti aja masih mikirin snack yang ada di rumah si Upit. Padahal buat apa sih dipikirin? Gak ada gunanya juga. Bu Ima. Aduh, Bu Saroh kenapa ngagetin saya sih Bu? Aduh, maaf Bu, saya nggak sengaja. Mana saya tahu bakalan sekaget itu. Lagian ngapain sih Bu pakai ngagetin segala kayak nggak ada kerjaan? Saya kan tadi mau minta maaf Bu. Lagian Bu Imah ngapain sih pagi-pagi udah ngelamun aja? Masih mikirin snacknya si Upit ya? Saya cuma penasaran aja kok, nggak ada niatan lain. Panjang umurnya juga ya.
Pagi Bu Ima, ini saya mau nganterin pesanan. Hah? Pesanan siapa? Saya nggak pesan apapun kok. Anak ibu yang pesan. Ini Bu, udah dibayar kok. Aduh, anak itu kok nggak bilang ya? Makasih ya Upit. Oh iya, saya boleh tanya sesuatu? Boleh Bu, mau tanya apa? Saya nggak sengaja lihat gudang kamu dan di sana banyak snack. Itu yang saya makan Bu, bukan yang saya jual. Lagi pula saya ini kan influencer. Nih saya sering bikin konten soal snack. Nah kalau yang itu snack yang saya bikin sendiri Bu. Bu saya duluan ya, mari. Mencurigakan. Wah, Bu, bisa tuh buat arisan besok. Saya tanya anak saya dulu ya, kalau dibolehin nanti saya bawa. Waduh, ibu-ibu ini arisan aja snacknya banyak ya. Hahaha, iya dong Pak. Iya Pak, kita pesen minumannya ya Pak, kayak yang biasa. Siap Bu, tunggu sebentar ya. Bu, itu kerupuknya beli di mana? Lucu kemasannya. Oh, ini saya beli di influencer itu loh Bu, yang namanya Upit. Dia itu kalau bikin konten soal snack selalu viral. Nah, sekarang dia jual snack yang katanya sih dia yang bikin. Dibuka dong Bu, saya penasaran nih. Kok bau apek ya? Katanya ini baru, tapi kok bau gini ya? Dicoba aja Bu, itu alot atau enggak? Ih, ini nggak enak. Ini mah kayak snack daur ulang. Jangan-jangan keripiknya juga sama lagi. Ini rasanya kayak keripik yang sering saya beli di warung. Halo, itu mah cuma snack daur ulang. Saya sering lihat yang kayak gitu. Benar kecurigaan saya, berarti selama ini kita ditipu. Mana anak saya sering beli, tapi kok anak saya nggak nyadar ya? Bu Imah, itu artinya yang kita lihat di gudang si Upit waktu itu beneran dong. Itu snack yang udah nggak layak makan. Dasar influencer gadungan. Uang aku udah banyak kekumpul. Ternyata jadi influencer kayak gini tuh bisa dapat uang banyak juga ya. Aduh, senang banget aku. Tapi ini belum seberapa. Aku bisa mendapatkan uang yang lebih banyak dari ini. Bukan cuma itu aja, aku bisa semakin terkenal. Selamat malam Upit, kami undang di acara cooking snack. Acara tersebut diselenggarakan lusa di Mall Koko XX. Apa Anda bersedia? Ini serius? Oh my god, aku harus ikut. Di sana pasti banyak influencer. Ini kesempatan aku buat makin viral. Aku harus balas. Iya, saya bersedia. Saya akan melakukan yang terbaik. Kami sangat senang hati menunggu kedatangan Anda. Asik, aku nggak sabar buat besok. Tapi aku nggak bisa kalau masak di sana. Pakai cara apa ya? Aku tahu. Aku bisa pakai cara yang sedikit cerdik. Aku pura-pura masak, terus aku tinggal ganti aja masakannya. Dengan begitu nggak ada yang tahu kalau aku daur ulang. Kamu kelihatannya seneng banget sih Pit. Abis dapat nomor togel ya. Enak aja. Aku nggak pernah main kayak gitu ya. Aku bersih dari judi. Ya terus, kamu kenapa? Malam-malam gini aku denger dari luar kamu teriak-teriak. Ya jelas lah, aku seneng. Uang aku bertambah. Dan juga aku diundang buat masak snack. Oh, karena itu. Kenapa telepon kamu kayak biasa aja Mas? Padahal aku seneng banget loh Mas. Bisa nggak sih kamu itu seneng kalau ngeliat aku juga seneng? Gimana aku seneng kalau yang kamu lakukan aja curang? Bilang sama aku gimana caranya aku bisa seneng. Mau kamu tuh apa sih Mas? Kamu tanya mau aku apa? Jelas aku mau kamu jadi orang jujur. Aku nggak mau kalau kamu tersesat kayak gini. Siapa yang tersesat? Aku sama sekali nggak ngerasa tersesat. Karena ini pilihan aku. Aku mau jadi influencer yang terkenal dan viral, punya banyak uang, dan aku nggak peduli sama kejujuran. Aku cuma takut kalau kamu nanti kena ajab. Aku nggak peduli. Aku harus gimana lagi Upit? Kamu berubah. Aku khawatir sama kamu. Dengan bumbu ini aku bisa menciptakan makanan yang baru. Orang-orang gak akan tahu kalau yang aku jual itu snack yang udah aku daur ulang. Bagi mereka kan yang penting itu kemasannya, bukan isinya. Dengan ini aku menciptakan snack daur ulang.
Nah kalau kayak gini kan lucu, orang nggak akan tahu kalau ini klip yang udah lama. Gak sabar buat besok. Semua udah selesai, aku tinggal berangkat aja. Aku minta maaf, aku gak bisa anterin kamu. Ya nggak apa-apa, aku juga nggak berharap kamu mau nganterin aku mas. Setelah pertengkaran kita semalam, aku dari mikir kalau aku emang nggak perlu minta bantuan apapun ke kamu selama aku bisa ngerjain semuanya sendiri. Jangan ngomong kayak gitu. Kita mungkin beda pendapat, tapi bukan berarti aku gak peduli sama kamu. Aku masih suami kamu, dan aku masih punya hak untuk nganterin kamu. Cuma aku memang lagi gak bisa. Maaf ya. Ya udahlah, nggak usah dibahas. Aku nggak mau berantem terus. Aku harus jaga mood buat hari ini. Tolong jangan rusak mood aku hari ini. Oke. Aku minta maaf. Kamu hati-hati ya. Iya. Perasaan aku gak enak. Apa aku susul aja ya? Tapi kalau aku susul, Upit pasti bakalan marah banget. Semoga dia gak apa-apa. Asik, akhirnya sampai juga. Aku bener-bener gak sabar. Lihat tuh, itu kan influencer yang sering dijuluki Ratu Snack Viral. Iya itu dia. Tapi kamu jangan percaya. Aku udah coba snack yang dia jual, tapi itu ternyata bukan snack yang dia bikin sendiri. Dia itu cuma nambahin bumbu doang biar beda sama merek yang lain. Wah, parah banget itu. Sama aja bohong dong. Ih, apaan sih? Mereka tahu apa soal aku? Aku nggak bisa biarin mereka nyebarin rahasia aku. Jangan ngomong sembarangan ya. Saya nggak mungkin ngelakuin itu. Kalian sengaja ya nyebarin gosip karena mau ngejatuhin usaha saya? Siapa juga yang mau ngejatuhin usaha kamu, Mbak? Ya udahlah, kalau nggak ngerasa nggak usah marah. Kayak takut ketahuan aja. Saya emang nggak salah. Kalian yang cari masalah, nyebarin berita yang nggak benar. Buktikan kalau emang kamu nggak salah. Oke, saya akan membuktikan itu. Orang kalau salah itu kelihatan banget ya. Kalian pasti udah gak sabar lihat Mbak Upit masak kan? Langsung saja, silakan Mbak. Terima kasih semua. Oke, tanpa tunggu lama lagi, kita langsung saja lihat Ratu Snack Viral kita, Upit. Halo Bessie, hari ini aku bakal tunjukin rahasia keripiknya ala aku ya. Ini keripik yang saya buat dari rumah. Kita akan membuat snack yang bisa dimakan untuk semua kalangan. Ini mah penipuan. Masa cuma kayak gitu? Ini pasti ada yang nggak beres. Kalau emang dia masak, kenapa nggak dari awal aja? Nah, bener banget itu. Kita kayak lihat orang lagi masak-masakan, tahu nggak? Gak ada yang seru sama sekali. Aduh, gimana ini? Orang-orang mulai curiga. Nah, ini dia snack enaknya. Boleh kasih tepuk tangannya. Mbak Upit, terima kasih untuk tipsnya ya Mbak. Silakan istirahat dulu ya. Nanti kita akan kembali lagi. Ini nggak beres. Terima kasih banyak. Aduh, jangan sampai aku ketahuan. Tapi itu mereka banyak yang lihat aku nggak ya? Aku harus lakukan sesuatu. Maaf Mbak Upit, ada yang harus saya bicarakan. Kenapa? Ada apa? Ada masalah? Banyak penonton yang kecewa Mbak. Mereka protes dan bilang kalau yang Mbak Upit lakukan itu cuma bohong. Mbak Upit tidak serius. Tuh bener kan? Kenapa jadi kayak gini ya? Aduh, aku harus gimana? Kalau kayak gini takutnya nanti jadi viral. Bisa bahaya ini. Reputasi aku bisa hancur. Mau apain Mbak? Ini punya saya. Saya masih punya tugas. Jangan diambil. Sini Mbak. Jangan, saya pinjam dulu. Saya harus menyelesaikan masalah ini. Saya nggak mau kalau reputasi saya jadi hilang. Aduh, gimana ini? Bisa kacau, saya bisa dipecat. Mbak, balikin Mbak. Aduh, semoga aja nggak ada masalah apapun. Ngeri kalau ada masalah. Senang semuanya. Di sini saya akan klarifikasi. Yang kalian lihat itu salah paham. Apanya yang salah paham? Udah jelas kamu itu bohong. Kamu sama sekali gak masak snacknya. Kamu hanya menambahkan bumbu saja.
bener itu. Udahlah, gak usah ngejelasin apapun. Semakin dijelaskan, semakin kita tahu kalau kamu itu pembohong. Kalian dengerin dulu saya hanya menjelaskan agar tidak ada salah paham. Saya itu Alah, gak usah banyak omong. Mending turun aja, kita gak ada yang percaya sama influencer kayak kamu. tolong saya, tolong berhenti. Kenapa dia? Aduh, kepala saya sakit banget. Kepalanya jadi berubah. Kenapa dengan kepala aku? Tolong. Itu aja buat kamu, dasar influencer penipu. Salah aku, semua ini salah aku. Benar apa yang dibilang sama Mas Mario, harusnya aku duduk, tapi yang aku lakukan malah sebaliknya. Aku nggak tahu harus apa. Kepala aku jadi berubah. Aku malu. Tuh lihat kan Bu, sekarang dia dapat ajabnya. Kasihan ya Bu. Buat apa kasihan sama dia Bu? Itu udah hukuman yang pantas buat dia. Suruh siapa dia bohong? Bu, jangan kayak gitu. Yang lalu biarlah berlalu. Sekarang Upit udah dapat balasannya dan kita nggak usah dendam lagi sama dia. Iya juga sih, tapi saya masih kesel aja. Yang penting kita nggak ngikutin apa yang dia lakukan, Bu. Gimana caranya aku bisa kembali? Aku sama sekali nggak tahu apa yang harus aku lakukan. Bertobat dan tidak mengulangi kesalahan lagi. Bersalah, maaf ya Bu. Jangan minta maaf ke saya, minta maaf ke orang yang kamu rugikan. Upit, jangan bungkus kebohongan dalam kemasan keindahan. Karena saat karma datang, yang berubah bukan cuma citra, tapi bentuk kepala. Iya Bu, saya berjanji sama diri saya sendiri kalau saya nggak akan mengulangi kesalahan ini. Makasih Bu untuk nasihatnya. Sama-sama.